Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana sekarang bekerja di hotel bintang 5, bintang 5 plus di Jakarta, dan ana menerima gaji dengan servis cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran. Mohon arahannya Ustaz, apakah ana harus tinggalkan? Doakan agar ana dapat penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih-bersih. Kalau memang antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang jualan alkohol kadang-kala tempat itu jemaah. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu, antum harus tinggalkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal memilih pasangan, apakah harus kaya? Meyakinkan keluarganya bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Berarti dia yang melamar miskin. Iya. Nah, dia jomblo melamar miskin, tapi keluarganya kaya, nggak terima. Dia cari yang kaya. Kita udah dari awal kita sebutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat kepada kekayaan, itu sudah ditanam. Oleh karena itu Nabi alaihissalam ketika berbincang memilih pasangan hidup, beliau mengatakan wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, kecantikan. Kita biasanya kayak gitu. Yang kita lihat tetap wajah, tubuh. Nggak usah, orang nggak peduli sama wajahnya, karena udah tahu wajahnya cantik. Dia, makanya kadang-kadang orang disunahkan untuk melihat pasangan hidup dia, kecantikan. Yang kedua, kekayaan. Artinya ada perempuan, anak nggak apa-apa Ustaz, dapat janda nggak apa-apa. Yang penting fulus Ustaz. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan, aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, ada bahasa Jawa itu namanya roles, rondo teles gitu. Itu rondo yang banyak fulusnya, itu rame itu jemaah yang mau melamar itu, karena yang dia pikirkan, dia nggak ngelihat jandanya, ngelihat wajahnya, apa? Fulus. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, karena nasabnya, anak bangsawan ya, Masya Allah. Itu di beberapa tempat masih seperti itu. Yang keempat, karena agamanya. Nabi SAW menyebutkan agama di terakhir di dunia, karena banyak agama memang dikesampingkan sama orang. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung, ingin berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, cari yang agamanya baik. Urusan kekayaan aman. Kalau hatinya istri itu baik, mau kaya mau miskin dia nerima. Kalau dia wanita soleha. Kalau bicara kecantikan, mau secantik apapun istri kita, lama-kelamaan biasa-biasa aja. Betul. Antum mau istri kata dulu, oh ini paling cantik sekampung. Antum lihat di rumah, nyuguhin makanan, biasa-biasa aja dia. Cantik kayak itu. Tapi ngelihat bininya tetangga, Masya Allah. Masya Allah. Ada syaitan. Maka kalau bicara kecantikan jemaah, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki, biasa-biasa aja. Ini penjelasan para ulama tentang banyak hal.
mau mobil, mau motor, mau rumah. Antum ketika mau beli rumah baru, ngelihat rumahnya, ya Allah bagus banget ya, masuk keluar sana berangan-angan untuk beli. Ketika sudah dibeli sama antum, ditempatin biasa-biasa, nggak ada lagi yang spesial dari sana. Sedangkan kalau bicara kecantikan, tambah tahun istri kita itu tambah cantik atau tambah tua? Astagfirullah ya. Sabar kita dapat istri kayak gini, padahal dulu kepingin itu. Makanya cari yang agamanya baik, selesai urusan. Adapun bagi laki-laki, perempuan kalau mau cari laki-laki, Rasul SAW yang pertama, kalau antum mau nikah, antum harus punya kemampuan. Kalau nggak mampu jangan nikah. Ngapain? Puasa. Allah katakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendalah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri. Nggak mampu dia menikah karena nggak punya harta. Jaga diri sampai Allah kasih karunia-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Dengan cara ya menjaga hati sampai dikasih rezeki menikah. Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW di calon pengantin laki-laki. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara agama baik, ada standar. Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu sudah, dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah, Ustaz. Cuma sholat 5 waktu, alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia Ustaz, hafalan Qurannya nggak ada Ustaz. Bisa baca Quran, alhamdulillah. Yang standar, akhlaknya mulia. Insya Allah itu sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai ditolak. Kalau ada yang melamar, agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau ditolak orang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kekacauan yang dahsyat sekali. Anak kita akan dizalimi. Antum kalau orang seperti itu ditolak, maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan, nggak yakin mereka. Karena antum yang melamar kan, antum karena miskin aja ngomong kayak gitu. Maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya belum lama menikah dan menyuruh istri saya resign. Tetapi istri ingin tetap berbakti, membantu, memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Qadarullah, istri terkena penyakit yang harus mengeluarkan biaya cukup besar. Namun dari kejadian ini, istri tetap ingin memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah anak tetap memberikan izin untuk tetap memperbolehkan istri memberikan bantuan ke orang tuanya atau tidak? Sedangkan dari kejadian ini anak khawatir terhadap finansial keluarga, takut tidak bisa memberikan hak-hak kepada istri, anak-anak dan orang tua saya. Syukran jazakumullah khair. Jamaah rahimakumullah. Anak laki dan perempuan itu berbeda. Antum yang belum menikah, ketika punya anak perempuan nanti, atau sekarang yang sudah punya anak perempuan, mendidik anak perempuan ini istimewa. Kalau antum punya 2 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan, dirawat, kemudian dinikahkan, tuh anak jadi penyelamat antum dari api neraka. Karena setelah antum menikahkan perempuan itu, antum nggak dapat apa-apa lagi. Seakan-akan hasil kerja antum membesarkan anak itu habis. Beda sama anak laki.
Anak laki tetap harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Anak perempuannya enggak, engkau harus nurut sama suamimu, hidup sama suamimu, udah cukup. Engkau bahagia, orang tua bahagia. Tapi orang tua banyak yang nggak paham itu. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan anak perempuannya nanti membalas budi orang tuanya, ngasih ke orang tuanya. Seperti anak laki, enggak sama. Karena proses pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab. Bagaimana ketika seorang ayah mengatakan kepada kepada menantunya, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti, kunikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian. Selesai. Suaminya mengatakan qabiltu, selesai, diterima sama dia. Surga dan neraka seorang istri jadi suami. Engkau tanggung jawab di hadapan Allah. Terus bagaimana aku ingin berbakti kepada orang tua? Tetap, kalau bisa berbakti, tetap dia berbakti sama orang tuanya. Tapi tidak menelantarkan tugas dia sebagai seorang istri. Maka nih buat para wanita, sebenarnya cukup menjadi sebuah kebaktian anak perempuan kepada orang tuanya ketika dia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Bikin orang tua bahagia. Permasalahan di rumah selesaikan sendiri. Cukup orang tua capek besarkan dirimu, sudah nikah masih ngerepotin orang tuanya lagi. Udah, bapak ibu dengar yang baik-baik aja. Punya masalah sama suami, selesaikan baik-baik. Kalau perlu teman curhat, carilah seorang yang bisa membantu. Tapi orang tua kesian. Kalau dengar anaknya ribut sama orang tuanya, anak perempuan, ya Allah, orang tua sedih sekali. Maka tugas seorang suami adalah mendudukkan istri, diajarin istrinya tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian, nggak ada. Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri. Yang ada belajar bagaimana cari duit, bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anak. Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik, karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan. Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Anak usul, pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan, diganti. Ganti apa jemaah? Pencetak generasi masa depan. Kerjanya itu nih, bukan kasih makan sama anaknya, bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga, oh ibu rumah tangga ya, nggak kerja ya, nggak kerja. 24 jam mana kerja? Bilang nggak kerja. Karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang. Wallahi jamaah, kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum, nggak cukup semua gaji antum untuk dia. Apa antum akan berikan kepada istri antum? Jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang. Berapa antum akan gaji cinta dia? Kalau babysitter, pembantu, dia cuma karena uang mendidik anak kita. Tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang, dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara. Dia ngajarin anak kita jalan. Tahu-tahu antum pulang kerja, anak kita sudah bisa berdiri. Ya Allah, anak kita udah bisa ngomong, udah bisa baca Al-Fatihah. Sampai ngajarin istri antum. Mau digaji berapa dia? Tapi sebagai seorang suami, katakan kepada istri, udah kau nggak usah kerja. Sebagian rizkiku insya Allah untuk bantu orang tua. Rizki yang seharusnya bayar pembantu, bayar apa, udah nggak ada lah. Semuanya untuk bantu orang tua. Insya Allah lebih diberkahin sama Allah SWT. Tapi masalahnya tadi banyak perempuan yang nggak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang istri. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah sekalian. Ustaz, mohon doanya untuk saya hijrah dari keburukan, dan ana mohon nasihat sebagai pelajar yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh jamaah teman-teman yang sedang belajar,
yang sedang kuliah, yang sedang SMA. Berat perjuangan antum. Anak di pesantren 6 tahun, ya sama laki semuanya terjaga. Kuliah sama, ketemu jenggotan semuanya. Itu kuliah di Jakarta. Kuliah di Medina sama aja, Masya Allah. Dan ternyata itulah yang menjadikan kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Dan ternyata kalau antum lihat-lihat, orang-orang Nasoro di Jakarta ini ada sekolah namanya Canisius ya. Itu khusus laki-laki, Katolik sekolah. Didirikan tahun 1929 masih zamannya Belanda. Belanda udah bikin sekolahan, nggak boleh laki campur sama perempuan. Oh kenapa kata dia? Mau belajar ini. Terus nanti kalau mau kawinnya nikah aja kalau udah lulus. Emangnya anak-anak mau diajarin apa di sekolah kalau harus kumpul laki perempuan? Dan Indonesia darurat HIV sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Mana sering sampaikan di beberapa kajian hasil riset Menteri Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak, 62,7% anak-anak itu sudah pernah melakukan seks bebas di negeri kita. Kenapa? Ya karena sistemnya yang ada seperti itu. Anak SMA, anak SMP. Kenapa mereka harus kumpul lagi perempuan sih? Ini yang Nasoro, yang Katolik, yang non Muslim berani bikin sekolah khusus laki-laki. Dan lulusannya bagus-bagus karena serius sekolahnya. Tapi kalau kumpul sama cewek-cewek zaman sekolah berangkat, kadang-kadang yang dibawa cuma sisir zaman. Bawa buku mas, bawa sisir di sekolah. Wallahi sahih. Maka memang harus sabar. Tapi ke depan insya Allah. Di Malaysia ada teman Malaysia cerita, Ustaz di tempat kita ada sekolah yang dibangun Inggris, Ustaz. Inggris yang bangun tempat kita tahun 1904 apakah dia katakan khusus laki-laki. Inggris bikin itu jemaah. Subhanallah. Karena mereka tahu sekolah harus serius, harus belajar. Perempuan ini goda, laki juga goda. Coba ketika perempuan sekolahnya semua perempuan, serius nggak dia belajar? Serius, mau ngapain? Nggak ada yang mau digodain. Laki-laki seperti itu. Tapi yang ya mudah-mudahan ke depan lah. Karena tujuannya kita membangun negeri kita untuk menjadikannya lebih baik. Bagaimana caranya? Ya ada studi banding. Islam dari dulu udah ngajarin gitu. Itu orang dipelajari bagaimana Islam membangun sebuah peradaban. Barakallahu fikum. Anak saya bekerja di bank konvensional. Setiap bulan kami dikirimkan uang. Kalau dibilang kami sebagai orang tua tidak terlalu butuh uang tersebut sebab kami masih bisa membiayai diri kami sendiri. Pertanyaan saya, apakah saya mendapatkan dosa riba jika saya menerima uang tersebut, dan apa hukumnya apabila anak saya menambahi biaya umroh atau haji saya? Apakah umroh dan haji saya sah? Jazakallah khairan. Ana pernah bertemu dengan GM-nya Hotel Hilton di Mekah. Namanya Ibrahim Al-Fatih. Dia cerita, Ana sekolah di Amerika kata dia. Pulang kerja di bank konvensional, bank apa namanya kata. Suatu hari kata dia, Ana ngundang keluarga makan bersama, keluarganya ibu. Datanglah saudaranya ibu. Ngobrol-ngobrol, setelah itu tanya, kerja di mana kamu? Wah, anak kerja di bank, gaji sekian. Dia gajinya waktu itu cerita sama anak 11.000 real. Baru masuk dia 11.000 real. Kira-kira ya 40 jutaan lah gaji dia. Setelah dengar itu pamannya ini pas waktu makan dia nggak mau makan. Aduh nggak, anak udah kenyang kata dia.
Paman ini masalah, kata dia. Panggil ibunya. Ibu, ini paman nggak mau makan, kata dia. Datang ibunya, ini adiknya. Kenapa nggak makan? Ayo makan, kata dia. Enggak, ini kenapa nggak makan, kata dia. Nggak seperti biasanya. Enggak. Soalnya anakmu kerja di bank konvensional, kata dia. Riba, jelaskan. Apa kata ibu? Nak, besok resign. Kata nanya, resign ibu. Kata dia, ya anak sama ibu. Iya ibu, selesai. Besok resign. Anak resign mikir mau kerja apa? Kata dia, 11.000 real. Lalu dia cerita, anak keluar, anak daftar jadi resepsionis di Hotel Hilton dengan gaji 3.000 apa 4.000 real, sepertiganya gaji dia. Dia cerita, subhanallah, katanya, itu gaji 11.000 tiap bulan habis. Tiap bulan habis. Yang anak sakit, yang mobil rusak, ini semuanya habis tuh fulus. Subhanallah, anak punya gaji 3.000 4.000 real bisa nabung dan akhirnya menjadi GM-nya Hilton dia. Subhanallah. Jadi buat orang tua yang punya anak kerja di bank konvensional, suruh berhenti. Suruh berhenti. Duduk, panggil anak. Dudukkan anak. Jangan bicara hukum bank. Tumbuhkan di hati anak pengetahuan atau ingatan kenapa kita hidup di muka bumi. Ceritakan kepada dia, nak, kau 9 bulan minum dari darah ibu, nak. Engkau belum bisa kerja, engkau belum bisa usaha, engkau keluar pun rezekimu sudah ada, nak. Sampaikan kepada anak. Setelah itu minta dia untuk keluar, karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan orang-orang yang mau jadi baik banyak. Umat Islam mayoritas. Dulu nggak ada bank syariah, nggak ada. Sekarang ketika banyak yang sadar, alhamdulillah tuntutan adanya bank syariah muncul. Walaupun bank itu belum 100% syariah, tapi usaha untuk menjadi syariah ada. Maka sampaikan kepada anak agar dia berhenti. Adapun pemberian anak kepada orang tua dari hasil riba, kalau orang tuanya tidak butuh, jangan diambil. Kalau terpaksa dia perlu sama uang itu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak butuh sama tuh duit, jangan. Supaya anaknya juga belajar, tahu kenapa orang tuanya tidak mau. Dan insya Allah mudah-mudahan anaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh umat Islam. Saya ada pertanyaan titipan yang saya belum berani menjawabnya karena takut salah. Pertanyaannya, apa perbedaan antara adab dan akhlak? Nah, bagaimana cara seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya sedangkan ia ikut suami tinggal di luar pulau? Pertanyaan pertama, perbedaan antara adab dan akhlak. Akhlak itu sifat, akhlak itu karakter yang tertanam di dalam jiwa, yang membuat orang itu melakukan tindakan tanpa berpikir dan tanpa menunggu. Akhlak itu keberanian, itu akhlak. Dermawan, gak usah mikir. Ada orang perlu dibantu, Masya Allah. Anak pernah berjumpa dengan satu orang di Jeddah, jemaah. Anak kalau lihat nggak ada orang akhlaknya kayak dia, Masya Allah. Ketika anak nulis disertasi tentang peran lembaga dan ormas Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia, kadang-kadang kita perlu pulang ke Indonesia, butuh dana. Setiap anak telepon ke dia, jawaban dia satu, absyir, aman, ada kabar gembira buat engkau. Terus ya Allah ya Karim. Ini orang Masya Allah. Itu akhlak, nggak dibuat-buat. Sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorong orangnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir, itu akhlak. Tapi kalau adab, itu cara dalam menyikapi sesuatu. Ada adab makan, bukan akhlak makan. Adab makan, tata cara makan yang sesuai dengan. Ada adab tidur, ada adab bertamu, itu adab babnya.
Tapi kalau akhlak adalah sifat. Namun sebagian ulama menjadikan adab itu akhlak yang mulia. Karena akhlak ini ada akhlak buruk, ada akhlak mulia. Jadi umum kalau akhlak itu. Kalau akhlak yang baik dimasukkan sebagian ke dalam adab. Hadza wallahu a'lam. Orang kaya gemar sedekah. Bagaimana ibadahnya orang miskin? Sedekah juga. Subhanallah, kalau bicara bab sedekah ini jemaah, Islam itu melampaui batasan-batasan semua agama dalam bab sedekah. Orang berpikir sedekah fulus. Islam mengajarkan satu kali tasbih itu sedekah. Menolong orang lain, mengangkat barangnya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Mendatangi istri, menggaulinya sedekah. Insyaallah. Ini sedekahnya orang miskin. Kata Rasul SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Jadi Masya Allah, para sahabat sampai bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasul, ini orang mendatangi syahwatnya, nafsunya, dapat pahala. Kata bingung para sahabat. Ara'aita law wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kamu gimana kalau syahwatnya itu ditaruh di yang haram, dosa nggak dia? Ya dosa. Kalau ditaruh yang di halal, maka istri nggak boleh nolak sedekahnya. Nah, hadisnya kan kayak gitu ya. Ini bab sedekah. Jadi semua amal kebaikan. Jadi orang-orang yang miskin banyak amal soleh, berzikir, itu ada nilai sedekah sebenarnya. Tapi gimana Ustaz? Anak kepingin umroh, anak kepingin juga bangun masjid. Niat. Ketika engkau niat, kalau Allah berikan kepada aku seperti apa yang diberikan kepada fulan, aku akan lakukan seperti yang dilakukan fulan. Dia berbuat baik dengan hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Tapi niatnya yang benar. Makanya kalau antum melihat ada masjid mau dibangun, ya Allah, kalau aku punya uang 1 miliar 500 juta aku sumbang. Padahal antum duitnya cuma 10.000. Iya, tapi antum niat, berani nggak antum? Dikasih 1 miliar beneran, ya Allah, 500 juta terlalu banyak kata dia. Itu orang yang niatnya nggak sungguhan. Maka niat. Antum melihat orang berangkat haji, ya Allah, berdoa mudah-mudahan hamba punya rezeki mau berangkat haji. Antum ngomong kayak gitu sampai mati nggak berangkat haji, dapat pahala haji. Tapi kalau antum dikasih rezeki nggak berangkat haji, berarti niat antum bohong. Maka niat yang shadiq, kata Nabi SAW, shadiqun biniyatihi, baru dapat pahala yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah bertahun-tahun saya bekerja di bank konvensional. Sejak Agustus lalu saya memutuskan untuk resign. Tapi saya tidak memberitahu orang tua dan istri saya. Karena sebelum mengajukan resign, saya sudah bilang ke mereka bahaya riba. Tapi mereka tidak mempedulikan bahaya riba. Dan kini saya setiap hari nge-grab car tanpa diketahui orang tua dan istri saya. Mohon tanggapannya Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaan kami di jalan kami, pasti kami, kata Allah, kami tunjukin jalan-jalan kami. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ini orang Masya Allah, dia berani mengambil resiko itu. Tapi satu sisi dia tidak ingin menyakitin orang tuanya, menyakitin istrinya.
Antum perlahan-lahan tetap berdakwah kepada orang tua. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau antum hijrah, antum akan diuji dan dicoba sama Allah. Ingat kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisah Ghulam ketika dia berhasil melempar itu binatang dan kemudian menyingkir binatang tersebut sehingga orang bisa jalan. Kata pendetanya, ya Ghulam, engkau akan diuji, engkau akan diuji, dan persiapkan menghadapi ujian itu. Apa yang perlu dipersiapkan? Perbanyak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku, Allah sebaik-baiknya penolong. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari alat pelontar menuju kepada api, karena kaumnya membuat api yang begitu besar sehingga mereka pun tidak bisa mendekati api tersebut. Akhirnya mereka bikin alat pelontar. Ketika dalam pelontaran itu Nabi Ibrahim, jemaah, Nabi Ibrahim ditelanjangin sama kaum. Antum lihat ujian Nabi Ibrahim begitu dahsyat. Ditelanjangin sama kaumnya, dilemparkan ke api. Datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Alaka ilayya hajah, Ibrahim, kau perlu bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kau, aku nggak ada perlu. Ini tingkat tauhid keimanan seorang nabi. Engkau makhluk sama aku makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah kasih izin. Amma ilallah fana. Tapi sama Allah, aku perlu bantuan Allah sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan es? Tidak. Allah kirimkan angin yang mematikan itu api? La. Allah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhannya api. Allah hanya mengatakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Ibrahim. Selesai diuji, Nabi Ibrahim selamat. Nanti istrinya diuji dengan istri yang nggak punya anak bertahun-tahun. Nabi istrinya nggak punya anak bertahun-tahun. Sampai seperti itu. Punya anak nggak boleh ngelihat anaknya. Nabi Ibrahim punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah. Bertahun-tahun, puluhan tahun baru melihat Ismail dalam gendongan Yesus, bawa ke Mekah, tinggal di sana. Nggak ada siapa-siapa di sana, jemaah. Lihat ketika orang bergantung sama Allah. Itu istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, berkata kepada Nabi Ibrahim, ditaruh di sana, ditinggalin air satu wadah sama kurma. Nabi Ibrahim balik, kata istrinya, ya Ibrahim, ila man takiluna. Kamu titipkan kami kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim diam. Dia jalan dengan kendaraan, nggak noleh, nggak tega. Ditanya lagi sama istri, ya Ibrahim, engkau titipkan kami kepada siapa? Terus Nabi Ibrahim jawab. Yang ketiga kalinya istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya ana yang salah. Maka dia rubah pertanyaannya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim. Kata istrinya, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Silahkan kau pergi. Tapi butuh perjuangan, jemaah. Antum pikir istrinya Nabi Ibrahim diam duduk-duduk di sana? Ketika air sudah habis, susunya udah kering, kurma juga sudah habis, Ismail menangis, ditinggal sama ibu. Aku akan cari air. Dia percaya sama Allah, tetap ada usaha. Dan kita akan diuji. Jadi buat teman-teman yang hijrah, sabar. Antum ujiannya tidak sebesar ujian tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu pagi hari masih musyrik, sore hari sudah beriman dan disalib di pohon-pohon kurma. Dibantai sama Fir'aun. Ribuan jumlah mereka.
Jadi kalau antum cuma kehilangan pekerjaan, kehilangan mobil, kadangkala ada yang harus kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya. Perjuangan para sahabat yang hijrah itu jamaah, diusir sama orang tuanya. Nabi Ibrahim itu kehilangan bapaknya. Dia cinta sama bapak, tapi kata bapaknya, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Ibrahim, kalau kau nggak berhenti ngasih nasihat aku akan lemparin engkau dengan batu. Wah, jurni mania, sana kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Subhanallah, gimana anak diusir sama orang tuanya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha baik sama orang tuanya. Maka buat teman-teman yang hijrah, hendaklah bersabar. Ustaz, saya mau tanya, saya baru di PHK dan saya serta istri ada kerja sampingan, tetapi setiap saya dan istri bekerja, kita menitipkan anak-anak kami ke ibu mertua saya. Ibu mertua tidak pernah komplain. Saya dan istri sebaiknya bagaimana Ustaz? Saya ingin istri saya resign agar mengurus anak sepenuhnya. Apakah keputusan saya baik dengan menitipkan anak ke mertua? Karena di sisi lain kami saat ini butuh pendapatan untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Jemaah rahimakumullah, kalau bicara orang tua, maka kita punya kewajiban berbakti sama orang tua kita, bukan merepotkan orang tua. Tapi kalau kondisi yang memang berat, boleh seorang anak minta tolong orang tuanya, asalkan tidak membebankan orang tua. Karena orang tua kita tuh jamaah sampai kapanpun tetap sayang sama anaknya. Kita itu dipandang sama orang tua masih kecil, masih perlu bantuan dia. Dan ada seorang anak, ya Allah, anak kalau ngelihat anak berbakti sama orang tuanya itu jamaah iri ya. Ada seorang anak, dia itu tiap tahun kira-kira kirim duit ke orang tuanya 100.000 real tiap tahun, tiap bulan. 370 juta dia kirim duit kepada orang tuanya. Sukses anak. Tapi kalau dia berangkat ke rumah orang tuanya, dia nggak bawa duit. Dia nggak bawa duit. Dia memang sengaja anak tinggal dompet apa anak tinggal. Kadang-kala belanja sama ibunya ke supermarket, sampai supermarket, Umi, anak nggak bawa fulus Umi. Kata Uminya, absyir, tenang, pakai duitnya Umi. Dia ingin supaya dia tetap kecil, dia perlu sama ibunya. Dan Allah mengingatkan kita supaya kita itu ingat kalau kita ini masih kecil. Di hadapan orang tua kita tetap anak pangkatnya. Maka Allah suruh kita berdoa, apa doanya? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatin keduanya sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil. Sampai antum tua tetap doanya itu. Supaya ingat kita kecil. Maka antum kalau bisa tidak merepotin mertua. Udah tua, udah capek, dia udah kasih anaknya sama antum repotin. Kalau istri bisa resign, itu akan lebih baik. Resign dari pekerjaan bukan berarti perempuan tidak bekerja. Alhamdulillah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Tetap bergantung sama Allah SWT, jangan pernah bergantung kepada pekerjaan kita. Yang kasih rizki itu bukan bos kita, bukan perusahaan kita. Yang kasih rizki itu Allah Jalla Jalla. Tapi kita tetap berusaha. Bolehkah bersedekah lalu berdoa untuk diluaskan rizki dan untuk dilunasi semua utang? Mengapa ketika melakukan hijrah semua masalah bertubi-tubi datang? Nah, itu tanda cinta Allah.
Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih balak tuh hamba, kasih ujian sama Allah. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu, kasih musibah. Kenapa? Orang ini kalau sehat terus, lancar terus hidupnya, bisa lupa sama Allah. Allah katakan innal insana la yatgha. Kapan manusia itu benar-benar melampaui batasnya? Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa cukup, nggak perlu sama Allah SWT. Dia mau makan untuk 7 keturunan cukup. Setiap dia mau beli, dia ada uang. Tapi orang kalau nggak punya duit, dia jadi ingat, ya Allah. Mau beli obat, antum nggak punya duit, antum ingat sama siapa? Allah SWT. Tapi ketika semuanya punya, akhirnya membuat orang melampaui batas. Maka kita harus ingat, ketika antum dikasih musibah, husnudzon sama Allah SWT. Allah sedang bersih-bersih antum, agar antum terus ingat sama Allah. Orang kalau sakit, Masya Allah, orang tuh Masya Allah sehat ya, olahraga ini itu macam-macam, dengar adzan nggak ke masjid. Sakit, dengar adzan, ya Allah kok kepingin ke masjid ya. Ente sehat nggak ke masjid? Ya ini, ya harus kayak gini baru ke masjid gitu. Maka sabar lagi, sampaikan kata Nabi SAW, ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Tidak ada hamba yang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas dari kesabaran. Karena menghadapi kehidupan ini modalnya sabar. Kalau antum dikasih sabar sama Allah, selesai saja. Cukup untuk menghadapi segala-galanya. Berkaitan dengan bersedekah lalu berdoa untuk dilunasi utang. Haibati fillah, kita beramal untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT, untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah hari akhir, bukan mengharapkan dunia. Orang yang beramal lillahi ta'ala dan berharap akhirat, maka Allah akan berikan semua keindahan sama dia. Kalau orang bersedekah, dia lillahi ta'ala, tidak riya, tapi dia berharap balasan dunia, maka dikasih balasan dunia. Kalau dikasih dunia, akhirat la syai' lahu, nggak ada, karena dia memang tidak berharap sesuatu di akhirat. Tapi boleh, karena memang kata Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah, obatin orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tapi kalau tujuannya cuma ingin sembuh, nggak ingin akhirat, ya sudah, antum dapat sembuh doang, nggak dapat akhirat. Kenapa? Memang nggak minta antum. Antum mintanya kan dunia. Antum sedekah mintanya apa? Minta dilipat gandakan, dikasih sama Allah. Minta supaya bisa melunasi utang, utangnya terlunasi. Tapi antum tidak minta akhirat. Terus gimana Ustaz? Kalau beribadah dengan tadi, memai sedekah contohnya, ana berharap akhirat dan berharap dunia. Ya, nggak sempurna yang di akhirat, karena sudah diminta sebagian di dunia. Tapi boleh. Namun tadi usahakan kita lillahi ta'ala. Ketika seorang sahabat sedekah bawa 1 ekor onta dengan pelananya lengkap, ana ketika membaca hadis ini, ana nggak paham kenapa kok memang dijelaskan dengan pelana yang lengkap. Ternyata harga pelana itu mahal. Kalau sekarang pelananya kuda puluhan juta kadang-kala. Allahu Akbar. Ini sahabat datang dengan onta pelananya lengkap, siap untuk berjihad di jalan Allah. Bukan onta kosongan, enggak. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah, engkau akan mendapatkan dengan sedekahmu ini pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Kapan jamaah? Yaumul qiyamah. Tapi orang mikir, apa nggak bisa sebagiannya di dunia gitu? Dari dunia. Antum dikasih dunia, di akhirat nggak dapat nanti. Maka niatkan lillahi ta'ala dan minta akhirat. Minta akhirat. Tapi kalau memang disuruh sama Nabi SAW ada pahala dunianya,
kita boleh, tapi nanti akhirat nggak dapat apa-apa, atau sebagian pahalanya sudah diambil di dunia ini. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, apakah orang miskin lebih mudah masuk surga daripada orang kaya? Lebih mudah. Kalau ini belum tentu. Tapi kalau orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya, artinya dua ini, kaya miskin sama-sama divonis masuk surga. Tapi orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya, iya. Tapi kalau dibicarakan lebih mudah, enggak juga. Sama-sama ujian. Ada orang miskin enggak bersabar. Dia selalu mengeluh. Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Bisa jadi enggak masuk surga. Orang-orang miskin, kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin, fakirnya orang-orang muhajirin itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya 500 tahun. Orang miskin udah di surga, orang kaya masih belum selesai urusan. Antum mau jadi orang kaya, orang miskin? Tetap antum mau jadi orang kaya kan? Itu fitnahnya dunia. Tetap mau jadi orang kaya. Ini masuk surga lebih dulu. Kalau mau jadi orang kaya nggak apa-apa, tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi antum masuk duluan juga. Tapi kalau masih harus, Masya Allah, mati lampu. Mati. Masya Allah. Memang suruh berhenti Ustaz. Ya. Antum kalau masuk jadi orang kaya nggak apa-apa. Orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Iya, dia masuk duluan juga karena tanpa hisab, tanpa azab. Jadi lebih baik yang mana jemaah? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Sebagian mengatakan orang miskin memang masuk surga lebih dulu, tapi orang kaya mungkin terlambat masuk surganya. Tapi surga itu kan tingkatannya banyak. Ada mi'ah darajat, ada 100 derajat. Satu derajat ke yang kedua ini jaraknya antara bumi dan langit. Seperti itu jarak. Jadi bisa jadi orang kaya ini terlambat masuk surganya, tapi dia berada di derajat yang tinggi. Maka ya, kalau minta surga, kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus. Itu surga paling tinggi. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Maka ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Berharaplah karunia Allah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang ada tinggal amal soleh kita. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.